Sambil mempersiapkannya saudara, saya akan di sini memperkenalkan ada bersama kita baru hadir hari ini dari anak-anak Tuhan dari mahasiswa Unsri di Indralaya. Di sini yang pertama Ita Sarjani Buruhaloho. Selamat datang ya, ada di situ. Boleh berdiri nggak apa-apa, bersama dengan Rizka Burunenggolan. Ini mereka mahasiswi dari Unsri Indralaya. Silakan dulu. Selamat beribadah ya. Ada teman kita mungkin tadi bersama, saya lihat tadi dengan Sari ya. Sari, ada temannya Sari tadi. Baru hari ini hadir. Sari, mana Sari? Adiknya Sari. Oke, mana dia adiknya Sari? Oke, siapa namamu, Dek? Desi. Oh, selamat datang ya. Selamat beribadah. Sari. Baik, ada yang belum saya perkenalkan? Baik. Kita akan dengarkan firman Tuhan, Yakobus 5. Saya harapkan kita memberi perhatian serius kepada pendengaran firman. Sebab lewat mendengar kita akan makan roti hidup ini. Firman ini adalah roti hidup saudara. Saya selalu katakan, itulah bedanya kita dengan binatang. Binatang itu saudara makan cuma makan jasmani saja. Lahir, makan, besar, tua, lalu menjadi mati saudara. Tapi manusia makan ada dua bagian, jasmani juga rohani. Roh perlu makan saudara, roh kita. Karena nanti roh kita, kalau kata kita Pengkhotbah 12, tubuh kita ini jasmani kembali menjadi tanah seperti binatang itu. Tapi roh kita kembali kepada Bapa. Kata Pengkhotbah 12. Nah, roh kita ini perlu saudara kita rawat. Ya, supaya pertama yaitu cara merawatnya selalu beri makan. Makanannya apa saudara? Firman Tuhan, roti hidup. Supaya roh kita kuat, teguh, segar, menyala-nyala. Makanya kelihatan orang yang rohnya menyala-nyala berdoa, menyala-nyala melayani, menyala-nyala datang beribadah, menyala-nyala baca Alkitab, menyala-nyala saudara untuk Tuhan. Kalau dia sudah lemah saudara, karena dia nggak makan firman itu. Coba saudara seperti kita nggak makan, nggak usah makan misalnya kita pagi, lama-lama kita menjadi lemah saudara. Apalagi nggak makan beberapa hari, lemah, jadi kurus, ujungnya menjadi sakit, lama-lama mati saudara. Seperti itu kita. Kalau roh kita nggak makan, roh kita menjadi lemah, lama-lama menjadi kurus, ujungnya sakit rohani, ujungnya mati saudara secara rohani. Ujungnya saudaraku nanti nggak ada lagi keinginan berdoa, nggak ada, keinginan baca Alkitab nggak ada, keinginan beribadah juga udah nggak ada. Karena yang di sana diberi makan sama dia adalah daging, kedagingan. Kalau kedagingan kita beri makan, ya beda dengan tubuh jasmani ini kan bukan kedagingan ini namanya ya. Beda jasmani beda dengan kedagingan. Kedagingan kita artinya kita beri makan memuaskan keinginan tubuh kita dengan melakukan dosa, keinginan dari puasa kegelapan. Ujungnya kedagingan kita makin kuat, gemuk, besar. Lama-lama kita nggak bisa mengalahkan kedagingan kita. Roh kita saudaraku terdesak, terhimpit, tertekan. Jadi saudara beri terus makan roh kita, supaya kita berhasil saudara sampai ke surga saudara. Dengan cara mendengar firman. Baik saudara, kita akan baca firman Yakobus 5. Kita baca saudara ayat 13.
sampai dengan 16 kita diingatkan Tuhan lewat firman ini kembali, saudara. Kita baca bersama-sama Yakobus 5 ayat 13 sampai 16, 32. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para pendatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta memolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Puji Tuhan. Saudaraku yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, di sini firman Allah yang mau kita sama-sama pelajari, saudara. Ada beberapa bagian. Pertama, di sini dikatakan, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Saudara, selama kita menumpang dalam dunia ini, kita, saudara, akan mengalami penderitaan. Kita tidak boleh berpikir kalau ikut Tuhan itu tidak ada penderitaan. Siapa bilang, saudara? Tapi saudaraku, kita mesti tahu juga, penderitaan itu kan ada dua bagian. Ada penderitaan karena dia berbuat dosa, itu berbeda, saudara. Kan ada orang misalnya, maaf ya, maling gitu ya, mencuri. Nanti dia, saudaraku, di penjara, dia menderita, dipukuli, saudara, misal, bukan karena berbuat dosa, ya. Disebut di sini, kalau ada orang menderita, baiklah ia berdoa. Tidak, saudara. Saya katakan tadi ada dua penderitaan. Misalnya kita yang pertama tadi menderita karena maling, atau menderita karena misalnya dia sakit. Sakitnya gara-gara apa? Kan di dalam kitab Mazmur 107 berkata, ayat 17. Ada orang menjadi sakit karena dia berbuat dosa. Dia menderita, saudara. Ya, apa karena itu? Oh tidak, saudara. Jadi janganlah kita menderita karena berdosa. Nah, ada jenis yang kedua, penderitaan ini, saudara. Nah, ini yang dimaksud di sini. Kalau ada orang yang menderita, hendaklah ia berdoa. Karena memang, saudara, Alkitab berkata, kita menjalani hidup ini semenjak kita terpanggil menjadi anak Tuhan, kita mengalami dua anugerah, saudara. Dua kasih karunia. Coba kita baca, saudaraku. Antara lain di sana adalah penderitaan. Filipi pasal pertama. Kita baca Filipi 1, saudara. Filipi pasal pertama. Kita baca Filipi 1 ayat 29, saudara. 32, ya. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Kita, saudara, mengalami dua karunia ini. Pertama, hidup karena percaya, beriman. Yang kedua, Tuhan menetapkan kita di perjalanan ini akan mengalami penderitaan, saudara. Pasti. Tapi penderitaan yang seperti apa maksudnya di sini? Harus tahu kita. Coba kita baca maksud dari penderitaan ini yang mana, saudara. Supaya nanti kalau kita menderita, jangan karena misalnya berdosa lalu kita bilang, oh Tuhan, penderitaan yang dari Engkau ini.
Apalagi di TV saudara, kalau berita infotainment itu, waduh saudara itu. Misalnya datang pencobaan sama dia penderitaan, oh ini darimu ya Tuhan. Pencobaan, enak betul saudara ngomongin Tuhan seperti itu. Padahal karena dosanya. Tidak seperti itu. Nah, kita baca penderitaan yang seperti apa maksudnya di sini. 1 Petrus pasal 4 kita baca saudara. 1 Petrus pasal 4. Supaya kita tahu penderitaan yang dimaksud. 1 Petrus 4. Kita baca saudara. Ayat 12 dan 13. 32 iya. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Yang saya maksud ayat 13. Dikatakan sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Maksudnya seperti apa saudara? Seperti ini. Kita tahu ya Tuhan Yesus, terutama dia mengalami jalan salib, terutama nanti, atau dia semenjak mulai melayani umur 30 tahun. Kata firman Tuhan Injil Lukas. Di sana saudara, Tuhan Yesus ini menderita. Ya, apalagi waktu dia disalib, dia dipukuli, dia diludahi, dia ditinju, dia pernah diusir dari kampung halamannya saudara, dari Nazaret. Iya, dia diusir saudara. Bahkan saudara, tidak hanya itu, dia disalib dan dibunuh saudara. Nah, penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus ini, yang antara lain yang saya sebutkan di atas tadi, ada bagian-bagian penderitaan itu akan menjadi kita alami. Itulah penderitaan yang akan kita alami. Contoh saudara, yang saya alami, saya pernah diusir ketika saya menginjil. Jadi waktu saya diusir, saya ingat Yesus pernah diusir. Saya mengalami bagian dari penderitaan Yesus, saudara, kata ayat. Saya pernah diusir, saudara. Iya. Apalagi dia sampai tonjok meja, jeger, pecah ke saudara ke mejanya itu. Iya. Sampai pecah. Saya ingat itu. Ada dulu saya Injil Marga Tambunan saudara. Iya. Lalu saya diusir, ada lagi Marga Silaen. Oh, saya diusir saudara. Padahal saya datang ke situ menyampaikan firman Tuhan, bersaksi saudara. Iya, saya mengalami bagian dari penderitaan Yesus. Bahwa Yesus pernah juga diusir, diludahi, diancam. Iya, saya pernah saudaraku juga dihadang waktu saya pernah mendoakan keluarga Bapak Situmorang. Ini di Metro, nggak apa-apa dia kalau nonton ini, biar dia juga tahu saudara. Istrinya penyakit pembengkakan jantung, sehingga dia jalannya bongkok-bongkok saudara, dan mah kronis. Saya datang saudaraku hari itu, lalu istrinya ngomong ke saya, "Pak, saya akan datang kebaktian hari ini. Tolong doakan saya Pak. Mau mati-mati pun saya di ibadah itu, yang penting Bapak doakan saya." Di situ ada suaminya. Saya bilang, "Wih, kalau Inang datang kebaktian bukannya mati," saya bilang.
Yang mati malah dihidupkan Yesus kalau datang kepada dia. Injil Yohanes berkata, barang siapa datang kepadaku, dia tidak akan kubuang. Tuhan Yesus berkata begitu, ayo berangkat kebaktian. Ada janji Tuhan berkata, kalau kebaktian seperti ini, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu, air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit. Ada jaminan di ibadah kita. Datang dia. Kita doakan di terakhir, saudara. Pas berdoa, dia langsung, saudaraku, dia katanya, dia pas tumpang tangan, dia merasakan seperti sengatan listrik menjamah, saudaraku, seluruh tubuhnya, terutama penyakit, dan langsung sembuh, berjingkrak-jingkrak di situ, saudara. Lalu saudara, suaminya ini, waktu saya datang hari kemudian, mengajak mereka kebaktian lagi, saya malah diancam, nggak boleh ke Pentakosta. Istrinya ini cuma cari kesembuhan doang, saudara. Banyak orang datang ke Pentakosta ini hanya cari kesembuhan, saudara. Iya. Banyak orang datang ke Tuhan cuma cari mujizat, kesembuhan, berkat saja, saudara. Iya. Padahal mujizat terbesar dia nggak tahu, saudara. Apa itu mujizat terbesar? Keselamatan. Itu dulu, saudara, kita miliki. Bukan, saudaraku, hanya sembuh saja. Itu bonus nanti, saudara. Tambahannya itu. Lalu waktu saya datang mau ngejemput dia lagi, waduh, saya udah dihadang. Saya ada yang kasih tahu, Pak, jangan lewat sana, Pak. Bapak sudah, saya diomongin tadi, dia sudah marah-marah. Dia bapak diancam, dia sudah bawa pentungan, Pak, bawa mukul Bapak. Saya bilang nggak apa-apa. Paling saya kalau dipentung sekali, menggelepar 5 menit, saya sudah ke sorga, saya bilang. Jangan takut menderita karena Yesus, saudara. Jangan menderita karena maling ya. Saya lewat, saudara. Saya lihat di perapatan itu. Saya lagi bawa jemaat. Saya dulu, saudara, bayangkan ya, jadi hamba Tuhan ini. Saya ngejemput. Ya. Saya nanti memulangkan mereka. Apalagi malam, saudara. Mereka udah tidur, saya masih di jalan, saudara. Udah mimpi mereka indah-indah. Saya masih di jalan, saudara. Enggak apa-apa, saya senang melayani Tuhan. Yang penting jemaat itu diberkati. Sudah. Lalu, saudara, pas saya lewat, dia langsung marah-marah sama saya kan. Oh gitu. Saya langsung saya buka pintu. Saya langsung berkata sama dia, saya salam dia. Haleluya. Gemetar dia, sudah. Nggak bisa ngomong dia. Saya kira dia jadi bentung saya, sudah. Rupanya belum saatnya saya dipanggil Tuhan. Nggak apa-apa. Ya, Alkitab kan berkata Matius 10, barang siapa memelihara nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, kata Yesus, dia akan memperolehnya kembali. Jadi gak usah takut, saudara. Akhirnya saudaraku dia gemetar, gak berani ngomong. Terus istrinya ngomong, saya dilarang Pak kebaktian padahal saya sudah sembuh. Katanya dia akan bawa nanti ke saya, katanya supaya ini mau dibawa supaya ke dukun. Supaya entah apa maksudnya, nggak ngerti saya hari itu. Saya bilang langsung kepada suami, kamu mau buat istrimu mati ya? Saya bilang, kalau kau bawa ini ke dukun, istrimu akan mati. Saya langsung ngomong begitu, biar dia tahu. Jadi jangan main-main, saudara, jangan bawa ke dukun ya keluarga kita kalau ada masalah. Saudara sedang membawa orang itu kepada kematian, saudara. Dukun itu antek-anteknya si iblis di bumi ini. Jangan bilang, oh mereka juga Pak dipakai Tuhan. Dia juga ada kekuatan. Iya memang. Ada kekuatan dalam diri mereka. Tetapi itu, saudaraku, tidak diakui Tuhan. Dan itu dilarang Tuhan dalam kitab Ulangan 18. Kalau mau sembuh itu datang kebaktian. Itu jaminan itu.
Itu nggak pernah gagal itu, saudara. Akhirnya dia nggak memperbolehkan istri, dia bertahan, ya sudah, kami berangkat lagi. Nah, ini penderitaan, saudara. Iya, menderita. Ada hamba Tuhan di Alkitab ini sampai dibunuh seperti Petrus. Yesus juga dibunuh. Ada bagian masing-masing kita peroleh di penderitaan ini. Kalau kita gimana? Baru apa sih kita alami menderita karena Yesus apa, saudara? Paling-paling dia omongin orang, woi kebaktian terus. Minggu kebaktian, Selasa kebaktian, Kamis kebaktian terus. Paling cuma dapat omongan doang. Itu kadang-kadang kita pun, kadang-kadang kita malah kita sendiri ngomong sama keluarga kita, wih kamu gak usah kebaktian. Kalau kamu kebaktian, angkat aja tiang gereja ini ke rumah kita ini, supaya kamu kebaktian terus. Kadang-kadang keluarga, saudara, dipakai iblis untuk melarang anak-anaknya datang kebaktian, saudara. Tapi gak sadar itu. Padahal kebaktian itu menjadi sebuah keharusan. Lihat itu, kamu harus. Artinya tidak ada tawaran, saudara. Nggak bisa, nggak ada negosiasi di situ. Harus. Iya, harus. Makanya kita beribadah. Kalau ibadah sekarang kan diatur, lagi ada arisan, gak usah dulu ibadah hari ini. Ya nanti Tuhan ngomong, udahlah gak usah dulu kamu laku dulu warungmu hari ini ya. Pening gitu, saudara. Iya, gak usah dulu laku tokomu hari ini. Pening gitu. Ujung-ujungnya menyalahkan Tuhan. Tapi gak menyadari bahwa ukuran yang dia pakai untuk mengukur, kata Markus 4, akan diukurkan kepadamu. Iya. Jangan, saudara. Ibadah itu keharusan. Nah, saudara, itu namanya menderita. Apa yang kita derita, saudara, selama ini? Saudara pernah dikata-katai orang ya, barangkali dikucilkan gara-gara apa? Barangkali karena nggak ikut makan darah di arisan gitu ya. Nggak apa-apa, nggak disiapin juga makanan yang tidak berdarah-darah itu, nggak apa-apa. Lebih baik menderita daripada berdosa, saudara. Ingat itu. Lebih baik menderita daripada berdosa. Bertahanlah walaupun lapar. Lapar menderita, gak apa-apa. Sekalipun kita sendirian di situ, gak ada masalah, biasa saja. Karena Tuhan yang menetapkan kita menderita di bumi ini. Tapi luar biasanya, saudara, penderitaan ini ada maksud dan tujuan Tuhan. Nah, ini saudara harus tahu ini. Kita harus tahu. Nah, kita baca dulu, saudara, maksud dan tujuan Tuhan itu apa? Kenapa kita mesti menderita, saudara? Kita baca dulu yang pertama, 2 Korintus pasal 1, saudara. Ini luar biasa. Kita baca, saudara, 2 Korintus 1 ayat yang ke-8 sampai 9. 3-2 iya. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan kepada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Saudara, lihat di sini. Apa di sini tujuan penderitaan yang pertama di sini? Lihat kata-kata ini. Mereka ini Paulus rombongannya melayani, sangat menderita. Kata itu. Bahkan seperti seolah-olah dijatuhi hukuman mati. Bayangkan, saudara. Tapi apa maksudnya? Lihat ayat 9. Bagian B tujuannya. Tetapi hal itu terjadi. Lihat kata-kata. Tetapi penderitaan yang kami alami ini terjadi supaya apa?
supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Artinya begini saudara, Tuhan itu tidak mau saudaraku kalau kita masih mengandalkan apa yang kita miliki. Contoh saudara, kadang-kadang saudaraku kalau Tuhan itu melihat masih ada hati kita terbagi ke sana kemari, percaya kita kepada misalnya harta kita untuk menolong kita, nanti Tuhan saudaraku akan mengambil harta kita. Artinya bukan mengambil, artinya akan habis dulu karena kita masih menaruh percaya kepada harta kita. Katakanlah saudaraku kita menaruh percaya seperti di rumah ya, maaf ya. Kadang-kadang di rumah kita bikin situ gambarnya keluarga kita. Bukan salah menaruh gambar itu. Kadang-kadang di toko kita kasih gambar, di situ ada mungkin keluarga kita yang punya angkat begitu. Ada pedang di kiri kanannya saudara. Tujuannya apa? Supaya nanti orang di sana agak segan, takut. Nah kalau masih seperti itu saudara, dilihat Tuhan di dalam kita akan dibuat mengalami penderitaan. Tujuannya apa? Untuk mengikis, mengambil, menghabisi semua itu dulu sampai kita mengalami titik nol, bahwa kita tidak lagi menaruh kepercayaan kepada yang seperti itu, tapi hanya kepada Yesus saja. Hidup kita percayakan. Itu artinya saudara. Jadi hal itu supaya memaksa kita. Jadi penderitaan yang pertama ini memaksa kita untuk menyerah hanya kepada Tuhan saja. Angkat tangan. Bahwa kita ini tidak ada apa-apanya. Walaupun kita miliki apa-apa, mau harta kita dan lain-lain, yang kita anggap itu bisa menolong kita, itu mau saudaraku, mau dibuat Tuhan supaya kita jangan pernah menaruh percaya kepada yang semua. Seperti misalnya saya, kan ada orang, katakanlah karena saya ada katakanlah pegawai kecil. Dulu abang saya saudara, pernah dia diperas oleh preman-preman di pasar. Saya ingat itu. Lalu dia menelpon saya, dikiranya wah ada adik saya kan seorang pegawai yang punya pangkat walaupun kecil-kecilan, barangkali mereka segan. Pikirnya begitu saudara. Di teleponnya saya, tolong dulu bang, ini apa dek, ini apa, ada yang selalu merasa begini-gini. Saya bilang jangan datang ke saya, datang kepada Yesus. Saya ini siapa? Saya bilang jangan mengandalkan manusia. Iya, jangan andalkan saya, andalkan Tuhan. Datanglah sama dia, saya bilang. Disitulah hari itu abang saya bertobat saudara. Terus terang saja, saya bilang jangan pernah andalkan manusia ya. Andalkan Tuhan. Ya, karena dalam kitab Yeremia pasal 17 ayat 5 dan 6, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Jangan. Ayo datang ke sini, saya bilang. Datanglah di beribadah. Nanti kalau ada altar call, datang ke depan ya. Iya. Altar call pas ada, dia didoakan. Oke, pulanglah. Kita pulang, saya bilang. Dan kalau memang saya dipakai Tuhan, nggak apa-apa. Saya datang bersama. Tapi bukan mengandalkan diri saya. Saya temuilah preman itu. Mereka lagi kumpul-kumpul di perempatan. Saya ngomong, apa ya kalian itu merasa bang saya ini? Bukan saya yang saya andalkan, ada Tuhan menyertai saya. Waduh, maaf bang, begini dan begini. Wah, ini luar biasa Tuhan Yesus itu. Iya. Kadang-kadang datang penderitaan seperti kepada abang saya itu. Tujuannya apa? Memaksa dia untuk jangan menaruh percaya kepada apa yang dia lihat, tapi percaya kepada Yesus. Kalau datang kepada saudara penderitaan ekonomi, ya, penderitaan apa yang selama ini saudara andalkan. Kalau saudara masih mengandalkan dirimu, hebatmu, jagomu, saudara akan dikikis Tuhan dulu dengan penderitaan, sehingga saudara akan menyerah. Tuhan, saya nggak bisa apa-apa tanpamu Bapa. Saya datang kepadamu, saya menyerah Tuhan, angkat tangan saya Tuhan. Baru Tuhan turun tangan saudara.
Kata ayat ini. Ini tujuan penderitaan yang pertama. Memaksa kita menyerah kepada Tuhan, saudara. Yang kedua, apa tujuan penderitaan? Kita baca, saudara, yang kedua. Dalam kitab 2 Timotius pasal yang ketiga. Ada tujuan penderitaan, saudara. 2 Timotius pasal 3. Apa dibilang di sini? Kita baca judulnya saja nggak apa-apa, di atas ayat 10. Kalau kita baca menyeluruh dari ayat 10 sampai 11, itu ketemu nanti kita maksudnya penderitaan. Judulnya, iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Saudara, penganiayaan itu penderitaan, saudara. Apa tujuan penderitaan yang kedua? Supaya kita bertumbuh. Naik level, saudara, iman kita. Iman kita bertambah. Iman kita naik kelas. Ini yang kedua. Kan kalau nggak ada ujian berupa penderitaan, mana kita, saudaraku, tahu kita ini lulus apa enggak? Jadi datang misalnya penderitaan sama kita, persoalan. Bilang sama Tuhan, Tuhan, maksudmu penderitaan ini sama saya? Mau menguji saya? Oke. Lalu kita di sana bagaimana mengatasi penderitaan? Tuhan, saya mempercayai, saya serahkan semua penderitaan ke tangan Tuhan, tolong saya. Engkau harus menolong saya di semua kesulitan saya. Baik penyakit, ada kan penyakit bukan karena dosa. Persoalan ini, tolong saya Tuhan. Nah, kalau di sana tetap kita mengandalkan Tuhan saat datang penderitaan itu, lalu Tuhan akan membawa kita mengalami di sana, saudaraku, ada jalan keluar. Disitulah kita tahu iman kita mulai bertumbuh, saudara. Iman kita bertumbuh. Tapi kalau kita bilang, udahlah, nggak usah ikut Tuhan lah. Seperti orang Israel, saudara, datang dikit penderitaan di perjalanannya. Waduh, langsung mundur. Apa-apaan kamu, Musa? Lebih baik kami mati di Mesir daripada di sini sekarang ini. Berjalan, kamu bilang mau dibawa ke tanah Kanaan penuh madu dan susu. Mana? Waduh, padahal orang Israel nggak tahu. Mereka dididik dulu dari firman di perjalanan supaya layak masuk tanah Kanaan. Sama seperti kita. Dididik dulu kita dari firman Tuhan demi firman Tuhan. Supaya kita dipersiapkan layak masuk ke surga, saudara. Lalu saudaraku, supaya masuk ke sana, betul-betul iman kita harus bertumbuh. Supaya iman bertumbuh, saudara, harus ada penderitaan. Ada ujian-ujian hidup, saudara. Tapi kalau di ujian hidup, gara-gara datang persoalan dikit, nggak datang kebaktian, sudah, saudara nggak naik kelas, itu namanya. Datang penderitaan dikit, mulai tidak lagi datang berdoa, tidak menyembah Tuhan. Oh jangan. Kalau saya belajar, saudara, datang persoalan, saya malah makin dekat ke Tuhan. Jadi penderitaan itu membuat kita makin dekat ke Tuhan, saudara. Jangan malah makin jauh, jangan. Seperti Tuhan Yesus, saudara. Waktu datang penderitaan kepada dia, apa kata ayat itu dalam kitab Injil Lukas? Dia ayat itu berkata, lalu Tuhan Yesus semakin sungguh-sungguh berdoa. Bukan makin lemah berdoa kalau datang masalah. Kan perlu ada ujian-ujian hidup ya, supaya naik kelas. Seperti anak sekolah. Kalau nggak ujian naik kelas 1 itu, mana bisa naik kelas 2, saudara. Sama juga, kerohanian kita ini perlu naik kelas ya. Dari bayi rohani, menjadi kanak-kanak rohani, menjadi remaja rohani, menjadi dewasa rohani. Ini perlu ada ujian-ujian hidup, saudara. Penderitaan. Jadi saudara jangan menyerah dengan penderitaan seperti orang Israel. Makanya mereka makin lama di perjalanan. Aturannya 40 hari sudah nyampe. Tapi menjadi 40 tahun, saudara. Sering kita, saudaraku, memperlambat datangnya pertolongan gara-gara kita tidak siap menderita. Dengan di penderitaan itu Tuhan ingin supaya apakah kita tetap di sana mengandalkan Tuhan apa enggak?
Jadi kalau datang penderitaan, tetap andalkan Tuhan. Justru itu membuat kita semakin sungguh-sungguh datang kepada Dia, saudara. Baru kuat. Kalau orang Israel beda. Tubuh mereka udah keluar dari Mesir, tapi hati pikiran mereka tinggal di Mesir. Jangan ada di antara kita begitu. Jangan secara alamiah kita sekarang berjalan seperti ibadah ini. Tapi rohani kita, roh kita, hati kita ada tinggal di dosa, saudara. Jangan. Apalagi menyesal. Menyesal saya datang ke Pentakosta ini. Menyesal saya datang kepada Tuhan ini. Betul Pentakosta. Banyak orang menyesal ikut Tuhan, saudara. Mau mereka bebas. Bebas berdosa. Bebas main judi. Bebas togel. Bebas minum minuman keras. Bebas ngomong kotor. Bebas lagu-lagu dunia. Wah, maunya bebas, freedom. Kata dulu ada teman saya, freedom Pak, freedom. Bebas, merdeka. Kenapa kau bilang merdeka? Enggak ada bapak saya Pak, merdeka saya di rumah. Kalau enggak ada bapaknya di rumah, merdeka dia, saudara. Main ini tuh, mungkin main HP gitu ya. Merdeka dia, merdeka. Kenapa kau merdeka? Enggak ada bapak saya Pak. Waduh. Merdeka enggak ada bapaknya. Jangan, saudara. Iya. Ada orang seperti itu, nggak boleh. Arti saudaraku nggak siap dia, saudaraku, mengalami yaitu the next level, saudara. Dia nggak siap upgrade, naik levelnya, saudara. Apa itu nggak boleh, saudara kita. Siap menderita. Jangan bilang ibu Tuhan nggak ada penderita kita ini, saudara. Ya. Tapi penderitaan ada tujuannya. Nah ini yang kedua. Yang ketiga apa, saudara? Coba kita baca, saudara, apa yang ketiga. 1 Petrus pasal 4 lagi. Ada tujuan penderitaan. Kita baca, saudara. 1 Petrus 4. Ayat yang pertama, saudara. 3 ayat pertama dan 2, 3-2 ya. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Saudara, lihat ayat 1. Apa tujuan penderitaan yang ketiga? Tujuannya membuat kita berhenti berbuat dosa, saudara. Jadi penderitaan kalau datang kita memaksa kita supaya jangan berdosa. Itu maksudnya, saudara, di sini. Tujuan penderitaan. Contohnya seperti ini, saudara. Coba kita baca 2 Korintus pasal 12. Seperti ini, memaksa kita supaya jangan berdosa. Oh, luar biasa ini, saudara. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. 3-2 ya. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berdoa, berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudara, lihat Paulus. Supaya jangan dia, saudaraku, berdosa, yaitu meninggikan diri atau sombong, saudara. Karena hari itu Paulus pernah dia dibawa ke Taman Firdaus, kalau kita baca ayat 1 sampai dengan 6. Dan dibawa dia ke sorga. Dia pernah dibawa ke sorga, saudara. Kalau ada yang bertanya di bumi ini apa waktu menginjil, siapa yang pernah ke sorga, dibawa lagi ke bumi? Paulus.
Dalam kitab 2 Korintus 12, kasih tahu dulu, saudara. Makanya dia bisa cerita. Di sorga, saudara, dilihatnya pernah ada jemaat 14 tahun yang lalu, kata dia, dibawa Tuhan ke sorga yang pernah dia layani. Wih, luar biasa. Juga ada yang berhasil sampai ke Taman Firdaus. Waduh, inilah kebanggaan Paulus ya. Saya, saudaraku, bangga kalau jemaat, ya maaf, saya tidak menginginkan saya harapkan panjang umur semua, kalau perlu sampai suntuk seperti Abraham umur kita, baru dipanggil Tuhan. Lalu sampai dipanggil Tuhan kita ke sorga, begitu ya. Kan ada jemaat tempohari yang ke sorga ya. Saya tidak perlu sebut nama. Saya dikasih tahu Tuhan itu, dan beberapa jemaat. Dia ke sorga, saudara. Bahkan waktu menguburkannya saja di kuburan Cina di sana, ada kemuliaan Tuhan dalam acara penguburan itu, saudara. Penuh kemuliaan, ada sinar menguburkan dia saja. Wih, luar biasa. Lalu, saudara, saya begitu bangga. Ya, saya bangga sama dengan kalau seorang guru bangga kalau muridnya sukses, saudaraku, apalagi juara 1 kalau menjadi di sekolahan misalnya, saudara, atau misalnya di tingkat daerah atau tingkat nasional, pasti bangga. Sama seperti saya bangga hari itu. Tapi Tuhan tahu, nanti Paulus ini bisa meninggikan diri dia ini, bisa sombong di Paulus ini. Akhirnya Tuhan Paulus di sana harus mengalami, dia ada di sana utusan iblis menggocoh tubuhnya, saudara. Hidupnya penderitaan. Ada duri dalam daging. Apa itu duri dalam daging? Namanya duri, menusuk-nusuk dia. Apa itu tadi sini? Kelemahan, kesengsaraan, kata ini, apalagi siksaan, kesukaran, penganiayaan, kesesakan, kata dia. Ini duri dalam daging, saudara. Tujuannya apa, saudara, di sana? Supaya dia jangan berdosa, jangan meninggikan diri. Ada tujuan penderitaan, saudara. Saudara, kalau mengalami hidupmu makin diberkati Tuhan, kalau nanti datang persoalan samamu, jangan bilang, gimana Tuhan ini? Siapa tahu ada duri dalam dagingmu, saudara, dibuat Tuhan. Supaya jangan saudara sombong karena saudara kaya. Kadang-kadang kan nanti kita diperkaya kaya gitu ya. Ada mobil, ada toko, ada rumah bagus ya. Anak-anak kita berhasil semua. Pokoknya berbahagia. Kalau datang duri dalam daging, saudara, ingat aja Paulus di sini. Tujuannya supaya saudara jangan sombong. Kalau saudara sombong nanti jatuh masuk ke dalam neraka, bagaimana, saudara? Gak apa-apa. Ya, supaya apa? Ini penderitaan ini tujuannya apa? Menjadi alat keseimbangan bagi imannya, bagi kerohaniannya, saudara. Supaya tetap perjalanannya stabil. Supaya jangan meninggikan diri dia, saudara. Makanya saya selalu bilang, contoh kalau di perjalanan, apalagi masuk ke perumahan ya, gang kecil, kan kadang-kadang dikasih polisi tidur di situ ya. Tujuannya apa? Supaya motor jangan, supaya ngerem, saudara. Jangan dia nyosor, saudara. Jangan meninggikan diri supaya dia mengerem kesombongannya, saudara. Perlu ada polisi tidur menjadi alat keseimbangan dalam, yaitu bagaimana perjalanannya, supaya jangan saudaraku kebablasan angine. Ya, nggak apa-apa menderita. Itu dia bilang, ibu tuh kok menderita? Nggak apa-apa. Ini tujuan penderitaan. Apalagi yang lain, saudara? Coba kita baca di dalam kitab 2 Korintus 4, saudara. Apa tujuan penderitaan? Ayat 16 dan 17. 2 Korintus 4 ayat 16, 17, 32. Ya. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami.
kami. Saudara, apa dibilang ayat 17? Rupanya walaupun kita menderita di sini, katanya penderitaan ringan ini semua. Penderitaan ini semua mengerjakan apa dibilang? Lihat ini. Mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Apa itu kemuliaan kekal? Mempersiapkan dia boleh masuk ke surga, saudara. Jadi penderitaan itu mempersiapkan kita ke surga. Supaya nanti bisa ke surga kita, saudara. Kalau menderita, nggak apa-apa menderita. Asal jangan menderita karena maling ya. Atau menderita karena berbuat dosa, itu baru masalah, saudara. Nah ini yang pertama. Apa dibilang tadi? Kalau menderita begini supaya kita bertahan, berdoa. Kita ulangi dulu, saudara. Apa tadi Yakobus 5 berkata? Kalau ada yang menderita, hendaklah dia berdoa. Berdoa, saudara, kalau menderita. Jangan nggak berdoa. Malah kadang. Jadi penderitaan itu malah membuat kita makin sungguh-sungguh berdoa. Bukan makin lemah berdoa. Kata Yakobus 5 ayat 13. Nah selanjutnya apa? Kalau ada yang menderita, hendaklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Nah ini saudara, kalau bergembira ini perlu kita menyanyi. Tapi jangan salah nyanyian ya. Nyanyian seperti apa kalau kita bergembira? Coba kita baca Kolose, saudara, pasal 3. Kolose 3. Coba kita baca, saudara, Kolose 3. Atau Efesus 5 lah, Efesus 5, saudara, sorry. Sebetulnya sama saja, cuman Efesus 5 lebih mengena. Coba kita baca. Lihat ayat yang ke-19, 32, iya, 19. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Nah saudara, kalau nyanyi, nyanyian rohani lah. Jangan nyanyian rohana. Bahaya, saudara. Di HP kita gimana? Masih ada nggak nyanyian-nyanyian dunia ini? Jangan ada di HP-mu nyanyian dunia, saudara. Kadang-kadang saya nelpon, ada saudaraku ininya, ringtone-nya itu lagu mulanya biasa saja. Ya Tuhan. Jangan ada lagu-lagu dunia, saudara. Jangan. Bernyanyilah memuji Tuhan. Enggak kalah bergembira nyanyian pujian kita kepada dibandingkan lagu dunia. Wah, enak lah. Makanya saudaraku, kalau senang kita, apalagi puji-pujian, apa lagu rohani, mantap, saudara. Dan kalau menyanyi katanya harus bergembira. Kalau ada yang bergembira, hendaklah menyanyi. Kenapa saudaraku dengan bergembira ini? Coba kita baca. Kenapa sih bernyanyi bergembira? Ada apa, saudara? Kita baca dulu Amsal, saudara. Amsal. Ini berkata Amsal 17 ya, kalau nggak salah. Amsal 17. Amsal 17. Ayat 22. 32 ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudara, apa tujuannya hati bergembira? Itu obat yang manjur, saudara. Kita ini kan kalau di gereja bagaimana kita bernyanyi bergembira? Tepuk tangan. Iya, bertepuk tangan. Kita mengekspresikan kegembiraan kita, tepuk tangan. Woi, mantap, saudara. Iya, tepuk tangan. Iya, dengan goyang, saudara. Saking senangnya kita. Tujuannya apa? Itu obat yang manjur, saudara. Untuk apa obatnya? Semua. Kan pernah saya bilang ke kita, dulu pernah ada dua orang penyakit jantung ya, jantung koroner, jantung kronis. Sama-sama ini. Si A, si B. Si A selalu hatinya gembira. Yesus itulah satu-satunya. Kalau ini pusing dengan penyakitnya, saudara. Pening. Iya.
Di mana lagi penyakitku ini? Apalagi dia dengar ada yang besuk dia. Iya, penyakitmu ini ada tetangga saya loh. Dia meninggal. Makin lemah dia. Iya, makin lemah dia. Iya, ada kayak penyakit. Nggak lama hidupnya. Waduh. Makin pening dia. Kalau orang yang gembira hatinya, woi, tahu-tahu jadi obat buat dia, saudara. Iya, akhirnya umurnya panjang. Orang ini karena pening, pendek umurnya, saudara. Hati yang gembira itu obat yang manjur. Makanya kalau datang ibadah, nyanyi itu, saudaraku, bergembiralah. Jangan tepuk tanganmu me ini. Udah berjingkrak-jingkrak semua. Mak, me inilah. Wah, anak. Ya situlah. Ya, aku iyo deh ini. Poro-poro video. Bergembira itu ekspresinya, saudaraku. Bergembira itu dengan tepuk tangan kita. Ya, agak meriah dikit lah. Kan Alkitab yang ngomong, Mazmur 47, bertepuk tanganlah kamu. Kalau kemarin ada cara nggak tepuk tangan, ada nggak tepuk tangan sini? Gue nggak tepuk tangan, kan ada orang ngomong, pecah budak kecil baik. Tepuk tangan, kita dibilang budak kecil, saudara, kalau tepuk tangan. Padahal Alkitab yang ngomong. Karena apa? Di gerejanya nggak diajarkan tentang tepuk tangan, karena nggak dibacakan firman Allah. Kalau Daud, saudara, 2 Samuel 6, lalu Daud menari-nari sekuat tenaga. Apalagi dalam kitab 2 Tawarik pasal 2:30, apa dia bilang? Lalu mereka memuji Tuhan sekuat tenaga. Jangan tahan-tahan, saudaraku, suaramu, walaupun fals suaramu, nggak apa-apa. Pak, suara saya fals, nggak apa-apa. Yang penting hatimu, yaitu apa namanya? Kan persembahan itu kan supaya menjadi korban terbakar seperti apa? Pertama, mempersembahkannya dengan sukacita. Kedua, dengan tulus hati. Yang ketiga, dengan kerelaan. Kalau 3 hal ini melekat dalam memuji Tuhan, persembahan kita itu akan persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Walaupun kita punya suara yang fals, akan menjadi persembahan yang menyenangkan Tuhan. Jadi jangan iri di sampingmu, kok suaranya bagus banget sih, gue malu ini. Suara saya agak balse-balse. Nggak apa-apa. Iya, kenapa rupanya? Yang penting hatimu, saudara. Ada kerelaan, ada sukacita, tulus hati mempersembahkan. Itu akan menjadi persembahan yang menyenangkan Tuhan, saudara. Nggak masalah. Dan apalagi dampak menjadi obat yang manjur. Wah, mantap kan? Kenapa, saudara? Coba kita baca dulu. Kalau kita menyanyi, kenapa rupanya? Selain itu, kalau ini obatnya manjur, di dalam kitab Mazmur 22, coba kita baca. Ayat 4, Mazmur 22 ayat 4, 3, 2, ya. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Sering orang ngomong ini, bertahta di atas pujian. Saudara, sering kalau ada orang di sini pimpin puji-pujian, karena Allah bertahta di atas pujian. Saudara, kalau kita bernyanyi memuji Tuhan, ada Allah bertahta di situ, saudara. Ada Allah bertahta. Dia hadir. Sebaliknya kalau saudara menyanyikan lagu dunia, yang datang itu siapa? Si Lucifer, saudara. Kami sudah pernah ketemu dengan Lucifer, saudara, di gereja ini, mendoakan seseorang. Jadi, saudara, sering kita mengundang setan datang ke rumah kita dengan nyanyi dunia, apalagi di rumah. Woi, apalagi ada di situ, saudaraku, misalnya di TV, audisi tentang lagu-lagu, misalnya lagu dangdut, ya, wah, melo kita goyang, saudara. Woi, jangan, saudara. Kalau saudara menyanyikan lagu dunia, saudara sedang mengundang Lucifer bertahta di atas di rumahmu, saudara. Sering kita yang mengundang setan ke rumah kita. Lalu kita bilang, hei setan, demi nama Yesus, keluarlah kau. Loh, kenapa kau mengusir saya? Bukannya kamu yang mengundang saya ke rumahmu ini, mas.
Lain, kok kau ngusir saya? Bukannya Lain mengundang saya ke sini. Kan kita merlai. Sering orang percaya merlai dengan setan, saudara. Iya, dengan lagu-lagu dunia. Iya, kalau saudara sedang menyanyikan lagu dunia, saudara sedang membangun marlai sama si setan, saudara. Dia datang senang, woi. Kalau saudara menyanyi lagu dunia, dia senang, karena saudara sedang memberi apa? Persembahan kepada dia. Ujianmu itu persembahan kepada setan. Lalu setan makin lama makin gemuk, kuat, besar. Ujungnya saudara nggak bisa ngelawan dia lagi. Diperkedel saudara. Kalau saudara sudah dikuasai setan, setan pun menguasai perjalananmu, menguasai ekonomimu, menguasai usahamu, menguasai rumah tanggamu, menguasai keuanganmu, menguasai pendidikanmu, menguasai jodohmu. Jangan undang setan, saudara. Coba kita menyanyi memuji, kita mengundang Tuhan. Apa yang terjadi kalau sudah Tuhan kita undang? Coba kita baca dulu, antara lain dalam Kisah Para Rasul pasal 16. Wah, ini luar biasa ini ayat ini. Apa dibilang? Kisah Rasul pasal 16. Wah, ini mantap, saudara. Lihat, kita baca. Judulnya Kepala Penjara Filipi. Nah, di sini saudara, mereka menyanyi memuji Tuhan ini waktu di penjara. Coba kita baca ayat yang apa namanya ini? Ayat 23 mulai sampai dengan 5 sampai 26. Ayat 23 26 32 ya. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Lihat saudara, Paulus dan Silas hari itu kan karena memberitakan firman menderita di penjara, saudara. Yesus pernah di penjara loh, saudara. Oleh pada hari itu di persidangan itu. Lalu di sini mereka di penjara. Waktu di penjara, wah, nggak ada masalah. Mereka berdoa, mereka menyanyi memuji Tuhan. Mungkin mereka meskipun saya susah menderita dalam dunia, woi, apa? Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Woi, mereka menyanyi, saudara, dengan bergembira. Apa yang terjadi ketika Allah bertata, saudara? Terjadi gempa bumi, saudara. Apa nggak dahsyat kuasa pujian itu? Jadi jangan main-main dengan kuasa pujian, saudara. Makanya kalau saya mengajak kita mendoakan seseorang, kalau ada pujian, woi, sungguh-sungguhlah, jangan nonton main. Apa yang terjadi sih? Apa yang terjadi? Ada apa? Bukannya menyanyi terus ini. Menyanyilah saudara memuji Tuhan. Akan terjadi Allah bertata, maka akan terjadi perbuatan yang dahsyat, saudara. Misalnya saudara di tokomu, di warungmu, di usahamu, belum datang di pelanggan atau yang beli. Tahu Tuhan, pasti warung saya laris. Ku tahu Tuhan, pasti toko saya laris. Asalku hidup suci. Bu, beli bu. Pak, beli pak. Wah, akan terjadi mujizat, saudara, ketika kita menyanyi memuji Tuhan. Karena ketika kita memuji Tuhan, Allah bertata di sana, saudara. Apa arti bertata? Di sana dia akan berkuasa.
Di sana dia akan yaitu mengendalikan warung kita, toko kita, usaha kita. Untuk dibuatnya diberkati, didatangkannya orang yang membeli, saudara. Jangan malah setel di sini, Bu. Di sini lagu-lagu dunia. Wah, joget-joget sedewek. Tahu-tahu lagu dunia, saudara. Apalagi kalau saudaraku kita menyanyi begini, ada musik. Wah, mantap. Tiap hari saudaraku waktu main musik, apalagi main bass. Papa Roba sini, main. Saudaraku, kayak saya diajak, tubuh saya mau joget, saudara. Saya mau joget agak malu saya, saudara. Jadi saya tantang saudaraku. Saudaraku, apalagi disertai musik ya. Saudara tahu Daud mengusir setan yang ada dalam diri Saul menggunakan musik loh, saudara. Kecapi. Jadi dia cuma kecapi dong. Tuh dia tuh ting treng. Sudah. Ya permainannya oleh Roh Kudus dikeluarkan. Musik itu bisa mengalirkan urapan loh, saudara. Sehingga urapan itu bisa mengusir setan, saudara. Iya, urapan itu mengusir setan. Setan itu paling takut dengan urapan. Tapi saudara, yang main musik juga harus kudus ya. Kudus, saudara. Yang menyanyi juga kudus ya. Supaya nanti kalau nanti gak kudus, nanti yang mengalir bukan urapan. Yang mengalir kurapan, saudara. Ujungnya kurapan, galau-galau. Tapi kalau kudus, main musik, musik itu kan bisa komunikasi dengan tubuh ya. Kenapa tubuh kita joget-joget ke saya? Karena saudaraku, musik itu bisa komunikasi dengan tubuh ya. Bisa joget-joget tubuh kita ini. Musik juga bisa komunikasi dengan jiwa. Jiwa itu kan ada perasaan ya, ada pikiran. Perasaan kita kalau misalnya, apalagi orang Tapanuli Pak, main musik, main suling. Wah, tudi-tudi. Woi. Kita kadang-kadang terbawa perasaan, sudah. Kalau lagunya sedih, bisa mengalirkan air mata, sudah. Kalau lagunya sedih, terbawa perasaan, sudah. Jadi musik itu bisa bicara dengan perasaan jiwa, sudah. Perasaan gembira, mantap, sudah. Musik juga bisa komunikasi dengan roh. Jangan salah, makanya roh kita bisa sukacita. Bahkan kalau orang Batak, Pak, orang Batak gitu, saya bukan mendiskreditkan orang Batak gitu. Kalau di kampung sana, apalagi juga di kota pun, hei, kalau orang Batak ngomong, amang panggul parkorsi, bayar jota gading kawan ini. Artinya, hei, kamu yang main musik, bikin dulu gendang begini-gini. Turing, ting. Tiba-tiba nanti ada yang kerasukan. Jadi musik itu bisa mengundang setan. Jadi nanti datang begun apa namanya? Roh leluhurnya. Hei kamu. Namanya kerasukan siar-siaron, saudara. Dibilang kamu nanti ke kuburanku ya. Bawa ayam merah. Bawa rokok Cisamsu. Apalagi kalau dulu bawa rokok Artet ya. Kompil. Biar ku berkati kamu. Apalagi kalau datang baru meninggal. Ada 3 hari, menuju hari. Orang Kristen ada seperti itu. 40 hari, katanya 40 hari masih gentayangan rohnya. Masih datang ke rumah. Makanya sering kayak tiap hari, Ibu Beni, mana Ibu Beni? Oke, ada Ibu Beni. Saya diceritakan sama Pak Beni sama waktu saya datang kunjungan. Iya Pak, kami mau diundang Pak ke rumahnya. Kenapa Bu? Pak? Iya katanya datang itu rohnya nenek waktu baru meninggal. Wah, saya kasih tahu ayatnya. Bu, Ayub pasal 7 berkata, coba kita baca sudah, Ayub 7. Biar saudara, siapa tahu nanti ketemu seperti itu. Ayub 7. Ayat 9 dan 10. Nih, Ayub orang mati nih. Ayat 9 dan 10. Ayub 7, ayat 9 dan 10. 3, 2, iya. Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali.
Ia tidak akan lagi kembali ke rumahnya dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Enggak lagi datang itu, Bu, Pak. Jadi yang datang itu siapa? Kok datang dia, kok mirip seperti opung yang meninggal? Itu bukan opung yang meninggal atau mbah atau engkong kita. Bukan. Itu setan yang nyamar dari opung kita, jadi mbah kita, jadi akong kita. Dia nggak bisa lagi datang ke rumahnya yang sudah dia tinggalkan. Udah selesai pembubahannya di bumi ini, saudara. Jangan ya, jangan percaya dengan itu. Apalagi kamu nanti kamu kasih ini, apalagi kita sembah dia. Jangan, saudara. Kita sedang menyembah setan itu. Jangan ikut-ikutan, saudara. Ya, jadi musik itu bisa mengundang setan, saudara. Ya, jangan main-main. Jadi musik kita itu gunakan untuk memuliakan Tuhan saja. Saya kalau di rumah main gitar, saya agak sedikit malas sudah main gitar kemarin, hari-hari yang lalu. Tiba-tiba saya dikasih tahu Tuhan supaya saya main gitar saja, main musik di rumah pas saya menyembah Tuhan. Saya menyanyi, sudah memuji Dia. Kan pujian bergembira itu kan, pujian itu ada dua juga, nggak apa-apa kan? Bisa dengan sorak-sorak seperti tepuk tangan, juga nyanyian penyembahan bergembira, nggak ada masalah. Karena waktu kita nyanyi penyembahan itu, saudaraku, dengan sukacita, di sana setidaknya ada dua yang terjadi. Pertama, kalau kita menyembah itu seperti Matius 15, perempuan Kanaan waktu dia mendekat menyembah, di sana Tuhan mulai membuka jalan, saudara. Membuka jalan. Yang kedua, Mazmur pasal 103. Ketika kita menyembah Dia, pintu gerbang surga sedang dibukakan untuk mengirimkan berkat atau pertolongan dari seruan-seruan kita, saudara. Jadi menyanyilah memuji Tuhan, apalagi main musik, saudara. Nah, kembali dulu, saudara. Lalu lanjutan sedikit lagi, apa dibilang? Kalau ada seorang yang sakit, nah ini yang sakit, saudara. Baiklah ia memanggil para pendatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudara, kalau ada masalah, persoalan katanya penyakit seperti ini, enggak apa-apa, hubungi para pendatua jemaat seperti kami. Hubungi, entah saya atau teman-teman ini, enggak ada masalah, supaya didoakan. Entah didoakan nanti secara, kalau saya kadang-kadang waktu dia nelpon saat itu punya masalah, langsung kita berdoa. Ya, tolong ini misalnya teman-teman, enggak masalah, mari kita berdoa. Menunggu nanti misalnya kita datang, kalau kita bisa datang ke sana. Buktinya saudara, kita doakan yang di Batu Bara di Sumatera Utara, dia 4 tahun stroke. Langsung kita doakan dari sini, saya doakan. Enggak taunya pas direkam, langsung berjalan, sudah stroke 4 tahun. Jalan langsung. Dia telepon saya. Dari mana tahu ini? Inang. Udah dia ada keluarga di Sumatera Selatan, Pak. Saya dikasih tahu katanya kalau ada, hubungi katanya Bapak itu. Kita dihubungi, kita doakan, sembuh sudah. 4 tahun itu stroke, langsung jalan. Apakah luar biasa, saudara? Namanya kuasa doa. Apa dibilang? Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya, saudara. Jadi pastikan dulu kita menjadi orang benar. Bagaimana kita orang benar? Kalau kita hidup karena percaya kepada Yesus, belajar di sana menjadi pelaku firman, kita dibenarkan Tuhan. Lalu kalau kita berdoa, besar kuasanya. Jangan main-main tentang kuasa. Kuasa doa itu bisa membalikkan keadaan, saudara. Contoh, misalnya ya, tinggal barangkali 5 menit lagi, seperti sudah tidak ada harapan. Tapi kita sungguh-sungguh berdoa di 5 menit itu. Papa tolong saya. Tuhan bisa membalikkan keadaan, saudara. Tadinya tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Jadi jangan main-main tentang doa. Tekunlah berdoa. Berdoa pagi, siang, malam. Berdoa. Jangan gak berdoa. Kuasa doa kita luar biasa.
Tadinya iblis membawa ada seseorang kemana. Ketika kita mendoakan dia, iblis langsung pernah tepar seperti itu. Kenapa? Saya nggak bisa membunuh dia karena ada yang mendoakan dia terus. Kata iblis, saudara. Wih, kuasa doa kita itu besar. Makanya doakan keluarga. Kuasa doamu, saudara, kepada anak-anak, kepada istri, kepada suami, kepada pekerjaanmu, usahamu, pekerjaanmu semua. Kuasa doa kita besar. Tapi kata ayat ini, kalau ada yang sakit, minta ampun dulu ke Tuhan. Saling mengaku dosa lah. Dosa itu, saudara, yang menghambat Tuhan itu tidak bekerja. Yang sering, saudaraku, kita sendiri yang membatasi Tuhan itu bekerja. Dengan dosa, dengan ketidakpercayaan, dengan kebimbangan dan keraguan, saudara. Tapi kalau coba kita fokus, saya percaya Tuhan. Lalu ketika kita percaya penuh, maka kuasa doa kita itu akan bekerja luar biasa dahsyat, saudara. Percaya itu. Dan dikatakan kalau ada yang sakit, oleskan pakai minyak. Bukan saya ngomong ini, minyak ini, minyak. Ada minyak urapan, saudara, nggak apa-apa, oleskan. Nggak apa-apa kalau di Alkitab, minyak itu bisa pertama dioleskan, kedua diminum. Nggak apa-apa minum. Tapi kalau boleh jangan yang apa itu, yang misalnya minyak zaitun tapi yang body lotion, saudara. Itu kan cuma di tubuh saja dioleskan, yang harum-harum itu ya. Memang itu minyak zaitun, tapi kalau boleh minyak goreng begitu, supaya bisa diminum. Minyak zaitun misal, nggak apa-apa. Kalau misalnya tidak terbeli minyak zaitun karena mahal, ya udah minyak sayur dulu apa. Bawa saja. Kita doakan seperti ini. Nanti misalnya di rumah pertama bisa dioleskan kalau yang sakit, oleskan saja. Yang kedua, tapi harus dengan menggunakan berdoa ya. Yang kedua, diminum boleh. Yang ketiga, disiramkan. Yang ketiga, 4, dipercikan. Yang kelima, dibalurkan. Nggak apa-apa, saudara. Iya. Tapi dalam nama Yesus, saya percaya, saudara. Maka sambil kita mengaku dosa, kuasa, yaitu kuasa bilur-bilur Yesus yang ada di minyak ini akan bekerja, saudara. Asal doanya penuh percaya. Ayat ini ngomong, barang siapa berdoa penuh percaya. Kata Matius 21, kata Yesus ya. Maka saudaraku, doanya akan didengar. Jangan setengah percaya, saudara. Apalagi ragu-ragu. Saya percaya, saudara, kuasa doa kita akan bekerja dahsyat. Walaupun kita, saudara, orang sederhana dilihat orang, tapi doa kita nih mantap. Saudara kira karena hebatnya saudaraku tampilan seseorang maka doanya hebat? Oh tidak. Dan dulu dia, kalau dia orang benar, walaupun orang sederhana, tapi sekali doa, woi dahsyat, saudara. Karena dia apa? Menjaga hidupnya kudus. Berdoa ini, saudara, kita harus belajar hidup kudus, hidup sesuai firman Tuhan, dan beriman. Maka ketika kita kudus, hidup beriman, ketika kita berdoa, pasti kuasa doa kita akan mengerjakan yang begitu dahsyat, bahkan yang tidak mungkin pun bisa menjadi mungkin. Haleluya! Haleluya! Amin.